tunggu dia berubah jadi slime. Habis itu slime-nya bakalan meninggoy terkena damage dengan magma block. Tutorial slime farm di Minecraft Bedrock dan juga Minecraft Pocket Edition. Let's go. Sebelum ke tutorialnya, jadi ada hal penting yang harus diperhatikan di sini ya. Jadi farm ini, hindari membuat farm ini itu menggunakan blok dari stone ya. Mau itu stone, cobblestone, mossy stone, dan stone yang lainnya ya. Kecuali smooth stone. Smooth stone aman. Jadi yang ini jangan digunakan karena di sini kita bakalan menggunakan silverfish dan blok ini itu bisa diinfeksi oleh silverfish dan dihancurkan oleh silverfish. Jadi hindari blok yang ini ya, kreasi dari stone. Selanjutnya kita siapkan tempat 7 kali 5 seperti ini ya. Di sininya 5, di sininya 7. Kemudian tandai di bagian tengahnya supaya tidak bingung seperti ini. Nah, pertama-tama kita buat dulu rel ya. Rel untuk tempat nanti untuk item collectionnya ya. Jadi pertama kita taruh saja di sini. Kemudian rel lagi seperti ini. Kita balik. Untuk bagian sini kita pakai power rail. Kita ulangi dari awal. Nah, untuk mengaktifkan power railnya boleh di bawah sini menggunakan redstone block seperti ini untuk menyalakan power railnya, atau kalau kawan-kawan di survival mau lebih hemat itu tinggal menggunakan redstone torch di bagian bawah sini, kemudian baru letakkan blok. Habis itu power railnya seperti ini ya. Nah, tinggal pilihan kawan-kawan masing-masing ya. Di sini saya sebagai contoh saja, saya menggunakan redstone block seperti ini ya. Ini jadi tinggal dipilih saja kawan-kawan sesuai keinginan saja ya. Jadi seperti ini, tinggal dipasang saja relnya mengelilingi seperti ini ya. Kalau sudah selesai jadinya seperti ini. Nah, untuk minecart power railnya ini saya gunakan di bagian tengah saja supaya untuk menghemat bahan ya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Nah, sekarang kita buat di sini yang namanya minecart unloader. Jadi fungsinya untuk mengumpulkan item ya. Jadi itemnya terkumpul di sini. Jadi di sini chest, kemudian hopper di sini. Kemudian di sini kita gali 3 blok. Habis itu kita perlu komparator 1 di sini. Kemudian blok. Habis itu redstone torch di sini. Di atas redstone torchnya kita taruh blok seperti ini, solid block ya. Seperti ini. Kemudian kita perlu repeater 1 tick saja. Kemudian di atas komparatornya kita letakkan lagi solid block seperti ini. Sudah jadi. Nah, kemudian di atas hoppernya kita letakkan power rail. Power rail kalau berhasil power railnya bakalan menyala seperti ini. Kemudian tinggal kita sambungkan saja ke rail yang ada di sini. Nah, ini fungsinya nanti ketika minecart with hoppernya itu ada muatan atau ada isinya, dia bakalan berhenti di sini dan memasukkan item ke sini. Langsung saja kita tes ya, berhasil atau tidak. Taruh dulu. Kemudian kita coba taruh ini di sini. Nah, kemudian kita dorong. Nah, ini sudah berhasil ya. Ketika ada isinya dia bakalan berhenti dulu. Coba kita ambil itemnya, dia kosong dan lanjut lagi berjalan seperti semula ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Tuh, kalau tidak ada muatan dia langsung jalan lanjut lagi ya. Seperti itu. Selanjutnya di atas relnya kita letakkan magma block. Ini ya, apa sih namanya ini? Ya, magma blocknya di atas relnya seperti ini, menyeluruh sampai ke bagian sini ya. Nah, untuk di bagian luar sini kita biarkan saja diselang 1 blok. Jadi isi semua seperti ini. Nah, setelah terisi semua seperti ini, kita letakkan stone brick wall ya, atau wall yang lain juga boleh, silahkan. Jadi aman. Nah, jadi 2 tingkat ya, 1, 2, ketinggiannya 2 blok seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, jadi ada hal yang penting di sini ya yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai pagar ini itu connect ke blok yang lain ya. Jadi contohnya di sini kan rata nih. Kalau kita gabungkan, kita connectkan ke blok yang lain, dia bakalan jadi seperti ini. Nah, ini dia rentan terjadinya glitch ya. Nanti slime-nya terlalu banyak, dia nge-glitch ke bagian luar, terlempar keluar. Jadi pastikan tidak ada sekeliling ini, pagar ini tidak connect ke blok manapun ya. Seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya kita cari bagian tengahnya di sini.
naikkan 1 2 3, kemudian hancurkan 2 blok di bawahnya, kemudian tambahkan 1 di sini dan di sini seperti ini huruf T. Kemudian di sini kita pasang blok sementara 1, kemudian kita pasang sticky piston di bagian sini seperti ini, kemudian pasang lever di sini, blok sementaranya kita hancurkan. Jadi sticky piston ya, bukan piston yang biasa. Kemudian kita aktifkan seperti ini. Habis itu di bagian tengah sini kita letakkan candle atau lilin seperti ini. Kemudian dispenser di sini. Di dispensernya jangan lupa diletakkan button. Silahkan menggunakan button yang dari kayu apa atau dari batu juga boleh. Kemudian gelas di sini, di sini naikkan 1 2 seperti ini. Nah, habis itu dispenser lagi di bagian sini, di sini, dan di sini. Di bagian belakang sini kita menggunakan campfire seperti ini. Nah, di atas campfire-nya gunakan solid block apapun kecuali solid block yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Habis itu di sini boleh kita pasang lagi gelas seperti ini, boleh, atau tidak dipasang juga tidak masalah ya. Habis itu buttonnya jangan lupa juga dipasang untuk dispenser yang di sini seperti ini ya. Nah, kemudian kita tes ketika sticky pistonnya ini ditarik, pastikan candle atau lilin yang di tengah itu tidak hancur ya. Nah, bisa kita lihat lilinnya tetap berada di sana ya. Oke, seperti ini ya. Oke, farmnya sudah selesai. Tapi untuk mengaktifkannya atau mengoperasikannya ya, itu kita harus menyiapkan 2 jenis poison ya. Jadi di sini yang kita harus siapkan itu adalah splash poison of infestation sama splash poison of oozing. Jadi cara buatnya seperti ini. Kita pakai netherwart, stone, kemudian gunpowder, kemudian bakalan jadi poison of infestation ya. Kemudian yang untuk uzinya dia pakai netherwart, kemudian slime block, gunpowder, barulah jadi splash poison of oozing. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus menyiapkan 2 jenis poison ini. Sekarang cara mengoperasikan slime farmnya ya. Jadi BTW di sini untuk minecart unloadernya sedikit saya modifikasi, mungkin karena power railnya terlalu banyak, jadi minecart with hoppernya terlalu kencang, jadi dia tidak berhenti di sini ketika minecart with hoppernya membawa item ya. Jadi sedikit saya rubah, di sini saya naikkan 1 blok, di sini saya naikkan 1 blok juga, kemudian di sini saya taruh minecart with hopper, jadi railnya berbentuk V seperti ini ya. Nah, sekarang untuk mengoperasikannya di sini kita letakkan flint and steel di dispenser yang di sini, kemudian dispenser yang di sini kita letakkan splash poison of infestation, di bagian sini kita letakkan water bucket, dan untuk dispenser bagian bawah sini itu splash poison of oozing. Nah, sebelum mengoperasikannya pastikan pistonnya aktif ya, jadi tertutup, lubang yang di tengah ini tertutup seperti ini. Nah, kemudian kita perlu armor stand, letakkan saja di sini 1 cukup ya. Apalagi untuk kawan-kawan yang HP-nya tuh tidak terlalu mumpuni, jadi saya sarankan jangan terlalu banyak karena 1 saja ini sudah menghasilkan banyak slime. Nah, pertama-tama kita klik dulu yang di sini. Nah, kemudian kita klik yang di sini. Nah, bisa dilihat di situ silverfish-nya mulai spawn ya. Kita tunggu beberapa saat. Jadi jangan terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti nge-lag. Nah, habis itu kira-kira sudah cukup, kita matikan menggunakan air, kemudian kita beri di sini splash oozingnya ya. Nah, habis itu kita aktifkan sticky piston yang di sini biar turun di bawah. Kemudian kita tunggu dia berubah jadi slime. Habis itu slime-nya bakalan meninggoy terkena damage dengan magma block. Habis itu itemnya bakalan langsung masuk ke dalam chest yang ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini itu masih ada beberapa. Oh, sudah keambil semua ya ternyata ya. Nah, kita lihat hasilnya berapa banyak di sini di minecartnya. Nah, lihat, hanya sebentar saja sudah bisa menghasilkan sebanyak ini, hanya modal 1 armor stand saja ya. Jadi ya tinggal menyesuaikan saja kawan-kawan. Kalau seandainya HP-nya mumpuni atau kawan-kawan yang main menggunakan PC, boleh letakkan sebanyak yang kawan-kawan mau ya. Tapi kalau yang menggunakan HP dan HP-nya tidak, speknya itu ya lumayan-lumayan saja, jadi saya sarankan jangan terlalu banyak ya. Nah, bakalan nge-lag parah sekali ya.
Oke, baiklah, segini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Bye bye.